Anda berada di bagian akhir program Daerah Bicara KBR 68H dan Tempo TV. Kita tengah berbincang seputar peran swasta membantu pembiayaan pendidikan tinggi telah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kali ini saya bersiaran langsung dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Jawa Timur, dan perbincangan ini merupakan hasil kerjasama KBR 68H dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu juga dengan Institut Teknologi 10 November dan juga BEM dari ITS. Terima kasih atas dukungannya. Kita akan kembali membahas seputar ini, dan juga saya umumkan untuk Anda yang mendengarkan atau memantau siaran ini, mohon maaf Anda tidak bisa berpartisipasi secara langsung karena ini adalah siaran tunda, namun SMS atau pesan singkat Anda bisa dilayangkan ke 081211888181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Kita ke Pak Patono dulu nih. Ada dua pertanyaan dari mahasiswa. Yang satu mungkin Pak Bambang menggambarkan bagaimana situasinya di ITS. Mungkin kita ke Fatur Rahman dulu tadi. Yang dikatakan sebetulnya negara tuh sanggupnya berapa sih membiayainya gitu. Lalu juga keterlibatan swasta setuju atau tidak begitu. Belum ada kesepakatan begitu. Mungkin nanti ke Mas Jahit itu. Silakan. Lalu juga pasca juga ya, mungkin disimpulkan Pak Patono. Jadi yang pertama, masih sebelum menjawab itu ya, bahwa tidak berarti mahasiswa itu harus menerima kontribusi atau peran industri di perguruan tinggi, khususnya di ITS itu untuk semua jenis industri. Bahwa kerjasama dengan industri harus diawasi. Kalau nanti percetakan ITS mau bekerja sama dengan majalah Playboy, gitu ya, menerbitkan Playboy versi ITS, itu harus ditentang. Ya. Tapi kalau ITS bekerja sama dengan Astra memberikan bantuan untuk membangun mobil listrik, jangan ditentang. Geblek kalau tentang. Ya. Tapi kalau menerbitkan majalah Playboy versi ITS itu didiamkan, sama gebleknya. Gitu ya. Jadi yang kita minta itu memang bahwa kerjasama ini harus diawasi, maka governance-nya itu dibangun. Di level undang-undang sudah disebutkan, kemudian nanti di operasionalnya di perguruan tinggi itu ya melalui Dewan Pengawas kalau di ITS itu ya sama mahasiswa. Itu yang. Kemudian yang tadi itu ada pertanyaan berapa sih sebetulnya biaya pendidikan yang pemerintah sanggup untuk. Kenapa nggak sanggup, padahal di undang-undang disebutkan tanggung jawab pemerintah. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, dulu saya itu juga bilang gitu, saya itu juga punya pikiran gitu, bahwa kan undang-undang dasar sudah menyatakan pemerintah wajib untuk mencerdaskan ya kehidupan bangsa, tapi kok nggak gratis semua, itu berarti kan melanggar ya undang-undang dasar. Ternyata setelah saya tahu bagaimana kondisi di Jakarta sana, oh gini dah ya situasinya. Saya kasih gambaran, tahun 2013 itu anggaran APBN itu 1.415 triliun. Ini kan akhirnya diperebutkan oleh semua kementerian. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Yang mengalokasikan adalah Kementerian Keuangan. Menteri Pertanian ngomong nelayan saya itu ya sekarang BBM naik, ombaknya besar, kemudian ikannya enggak ada, harus dikasih bantuan. Ya, masyarakat itu juga BBM mahal, harus ada subsidi BBM. Menteri Pertanian juga ngomong petani saya itu sekarang lahannya semakin sempit, enggak cukup, harus ada subsidi pupuk. Ya, pendidikan juga gitu. Pendidikan juga minta. Untungnya pendidikan ini kan sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa nanti kalau mengalokasikan anggaran itu pertama kali yang harus dilakukan adalah yang dijamin oleh undang-undang, apalagi Undang-Undang Dasar. Maka Kementerian Keuangan dilihat Undang-Undang Dasar itu yang mewajibkan itu kementerian apa saja. Kementerian Pendidikan itu termasuk yang paling tinggi karena ada di Undang-Undang Dasar. Maka dikasih duluan 20%. 20% dari 1.400 berapa itu, akhirnya kita itu dapat 325 triliun. Di bawah itu undang-undang, ada undang-undang keseimbangan anggaran daerah sama pusat.
Setelah undang-undang itu dipenuhi, undang-undang dasar dipenuhi, undang-undangnya. Dilihat undang-undang yang mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan keuangan di departemen yang lain itu apa? Maka ada undang-undang perimbangan ya keuangan daerah pusat itu mewajibkan segini persen dialokasikan. Nah, segitu terus akhirnya semua yang ada di undang-undang dipenuhi, kemudian ini dialokasikan berdasarkan prioritas. Uangnya negara itu habis untuk pendidikan. Uangnya negara itu. Kalau saya rapat dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, itu mereka selalu menyampaikan yang pertama kesal sama Kemendikbud. Yang menghabiskan uang itu adalah Kemendikbud. Hasilnya mana gitu lagi? Ya, hasilnya mana gitu ya. Saya kasih tahu aja. Anggaran sertifikasi guru SD, SMP, SMA itu 43 triliun. Tahun 2015 itu akan menjadi 70 triliun. Karena itu sekarang itu masih dari jumlah guru yang totalnya 2,9 juta, yang wajib disertifikasi itu 2 juta. 2,2 juta. Sekarang itu masih 1,1 juta. 1,1 juta itu habis 43 triliun. Nanti tahun 2015 itu harus semua disertifikasi 75 triliun. Ya. Saya kasih informasi, anggarannya ITS, kalau kementerian itu saya urutkan dari atas ke bawah anggarannya, itu mungkin ada 20 kementerian itu yang anggarannya itu kalah besar sama ITS. Menpan yang ngurusi seluruh Indonesia anggarannya 200 miliar. ITS itu 600 miliar. Belum lagi ada kementerian yang kecil-kecil gitu ya, nggak sampai 200 miliar, cuma 70 miliar. ITS 600 miliar, itu satu satker aja di Kemdikbud. 20% yang sudah diamanatkan oleh undang-undang itu sudah nggak bisa dilanggar. Mesti yang pertama kali dialokasikan karena diamanatkan di undang-undang dasar oleh Kementerian Keuangan, yang dialokasikan duluan yaitu. Baru turun ke undang-undang. Pertanyaannya sekarang, dari 325 itu yang 2/3 ke daerah. Otonomi, ya, ke daerah, otonomi daerah. Yang dari 325 yang 1/3 itu di pusat. Sekarang ini 73 triliun, Kemdikbud itu 73 triliun. Kemudian yang di daerah itu sekitar 225 triliun. Ada Kementerian Agama. Singkat-singkat Pak Patono, waktu terbatas silakan. Nah, sehingga sekarang ini dengan anggaran seperti itu yang sangat besar 20% itu hanya lulusan SMA itu kalau nggak salah itu 2 juta. Dari kemudian kapasitasnya perguruan tinggi totalnya itu kalau nggak salah berapa 200.000 atau berapa gitu ya. Hanya 10% daripada lulusan SMA itu yang pemerintah itu sanggup membiayai untuk pendidikan tinggi. Pak Daniel sudah mengatakan salah satunya karena lulusan SMA, SMK itu tidak ada jaminan bisa bekerja, sehingga orang itu semua berlomba ke perguruan tinggi. Kuliah. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa di Kemdikbud itu adalah sumbernya koruptor, korupsi. Bisa saya sampaikan bahwa Kemdikbud yang menjadi incaran KPK, yang menjadi fokus KPK, Kejaksaan, BPK, betul. Kenapa? Karena anggarannya terbesar. Paling besar. Paling besar. Itu menjadi sorotan. Tetapi jumlah pejabat yang ditangkap ya karena korupsi, karena itu paling sedikit. Baik. Tepuk tangan dong. Kalau saudara bisa lihat di websitenya KPK, KPK itu memberikan award bagi kementerian lembaga yang governance terbaik, Kemdikbud nomor 1. Ya, baik. Jahid silakan singkat-singkat buat Anda. Oke. Waktu terbatas juga. Baik, karena singkatnya waktu juga ya, saya akan coba menjawab dan merangkumnya ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Simpelnya saya melihat satu kendala terbesar kita itu adalah dari segi kesiapan. Ya, kenapa? Karena kita tidak ngomong ITS, kita tidak ngomong ITB, kita tidak ngomong, tapi kita ngomong seluruh PTN negeri yang jumlahnya 96 gitu kan. Kalau ternyata yang siap hanya 7, hanya 10, dan yang lain tidak siap, lalu bakal seperti apa nasib PTN ini, kan seperti itu. Ya, jadi yang perlu dilakukan, sekali lagi yang tadi saya tegaskan di awal itu adalah kesiapan dari pelaksana kebijakan itu tadi juga harus sangat diperhatikan gitu.
mau itu perguruan tinggi asing gitu kan ya, mau itu tadi masalah otonomi, mau kerja sama swasta, mau apa, kalau ternyata dari perguruan tingginya itu tidak siap untuk menahan arusnya yang masuk dari asing seperti itu, saya yakin pasti akan hancur malahan gitu kan. Tidak akan sesuai dengan harapan kita. Oke lah tujuannya baik, oke lah harapannya baik, tapi kalau kesiapan itu tidak ada, pasti akan berubah jauh dari tujuan yang kita harapkan. Seperti itu gitu kan ya. Saya lupa jawab tadi itu ya. Saya jawab ini, kalau mereka Saya nggak belum siap, selesai juga maksudnya. kalau nggak siap, Dikti tidak mengizinkan. Tidak akan keluar undang-undang ini dan Bukan, kalau perguruan tinggi mau bekerja sama dengan asing, perguruan tinggi nggak siap, izinnya kan yang keluarkan dari kita, Dikti. nggak kita keluarkan. Jadi sudah ada pemantauan. Silakan Jait, teruskan. Ya, baik. Jadi masalah kesiapan yang itu akan menjadi tantangan gitu kan. Tantangan yang akan muncul sebuah kekhawatiran yang akan ke arah liberalisasi, komersialisasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan yang sudah siap saja terjadi hal yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomong tadi saya bilang tidak ada jaminan, itu memang benar gitu kan. Sudah ada buktinya gitu yang melakukan kerjasama seperti itu gitu kan ya. Dan bahkan sampai sekarang ya tidak ada tindakan khusus untuk yang menangani kerjasama yang sifatnya ke arah sana kan gitu. Sehingga dengan beberapa alasan itu tadi ya, kami lebih ke arah seharusnya dari Kemendikbud, dari Dikti ini lebih melihat kondisi yang ada di lapangan terlebih dahulu gitu ini. Tidak hanya langsung perintah, sekali lagi yang tadi saya bilang perintah ya. Asal perintah, bukan tapi hanya melihat ke bawahnya belum melihat ke tentu bawahnya siap seperti atau apa tidak. kayak gitu. Baik, terima kasih Jait. Pak Daniel silakan buat Anda. Iya, menurut pendapat saya ada dua sisi ya. Menurut pendapat saya supaya perguruan tinggi itu tetap otonom, dia mencerminkan satu budaya entrepreneurial yang menginspirasi warga muda untuk menyongsong masa depan. Itu perguruan tinggi harus memiliki ruang ya, untuk melakukan manuver-manuver itu. Ya. Kalau peran pemerintah terlalu besar, saya khawatir Pak Dono, bahwa itu justru perguruan tinggi tidak menampilkan semangat entrepreneurial itu. Itu ada Dan bagian juga. kreativitasnya juga terpendam Jadi jadinya. peran pemerintah itu penting, tapi jangan terlalu besar. Tapi mahasiswa kelihatannya menginginkan peran yang terlalu besar. Betul. Itu justru bertentangan dengan semangat kemandirian perguruan tinggi. Nah, itu jadi tidak ada yang resepnya harus semua peran pemerintah atau peran swasta. Jadi harus in between. Dan itu situasinya selalu menegangkan, ya tidak pernah selesai. Tergantung leadership di perguruan tinggi tadi, kreativitasnya, sehingga solusinya terhadap undang-undang yang sama itu mungkin bisa beda-beda. Tidak sama Pak, menurut saya tidak sama antara ITB, ITS, Papua, mungkin beda dengan undang-undang yang sama ya. Tapi selalu ada variasi disitulah antara bagaimana meningkatkan peran swasta untuk membiayai pendidikan tinggi, menjaga otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga yang tadi ya mengemban misi non birokratis sebetulnya supaya ini tetap jalan secara seimbang lah. Tapi bagaimana agar perguruan tinggi kita, pemimpinnya, rektornya begitu bisa kreatif, bisa inovatif begitu, mengeluarkan strategi-strategi atau juga bisa menggait sektor swasta atau industri bekerja sama dengan institusinya sendiri atau perguruan tinggi itu sendiri, seperti apa Pak Daniel? Saya kira begini, peran mahasiswa itu juga penting ya. Peran mahasiswa juga penting karena perguruan tinggi yang megah dengan jumlah profesor dan doktor yang banyak, nggak ada mahasiswanya juga nggak ada gunanya ya. Jadi peran mahasiswa juga penting untuk meningkatkan kreativitas perguruan tinggi tadi, sehingga ada semacam dialog antara pimpinan dengan bawah. Ya. Saya kira ini menurut pendapatnya tidak ada regulasi yang sempurna, selalu ada kelemahan di sana sini ya. Faktor yang penting nanti adalah leadership dan juga dinamika mahasiswa ya. Kok mahasiswanya juga melempem ya? Menurut saya nggak terjadi hasilnya dinamika juga itu. Akan melempen. Baik, terima kasih Pak Daniel. Pak Patono singkat buat Anda. Jadi yang pertama itu gini, kita tujuannya ini kan kita itu pengen mensosialisasikan apa sih sebetulnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Saya sangat kecewa sekali bahwa Undang-Undang Nomor 12 itu diujikan oleh mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi dengan terutama adalah dengan diberikannya otonomi ke perguruan tinggi. Justru mahasiswa itu menguji Undang-Undang Nomor 12 itu karena Undang-Undang 12 memberikan otonomi pada perguruan tinggi. Jadi pengennya mahasiswa itu perguruan tinggi itu jangan dikasih otonomi.
Jadi birokrasi pemerintah, nanti itu rektornya itu kayak Pak Lurah, Pak Camat gitu ya. Apa jadinya tuh? Ya, itu yang bahwa undang-undang tadi mesti ada kelemahannya. Kalau memang ada kelemahan mendasar, diuji nggak apa-apa. Tapi alasan mengujinya itu harus ya yang elegan, gitu ya. Apalagi yang mengujikan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu semua lihat argumennya mahasiswa ya, universitas tertentu yang menguji Undang-Undang Nomor 12 terutama adalah pemberian otonomi pada perguruan tinggi, tercengang-cengang saya. Ya. Baik. Sesuatu yang sebetulnya diinginkan oleh semua orang, perguruan tinggi itu harus otonom karena dia itu benteng terakhir menegakkan kebenaran, itu justru nggak boleh sama mahasiswa itu. Singkat Pak Pardono, sudah Ya, habis waktu kita. masih ya. Demikian, saudara. Tepuk tangan untuk Pak Pardono, lalu juga Pak Daniel dan juga Mas Zaid. Nanti boleh kita lanjutkan, kita akan ada diskusi off air, saudara. Demikian akhir perbincangan program Daerah Bicara KBR 68H dan Tempo TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dede Riani, salam.